Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik muamalah kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ajid, mahasiswa manajemen semester 4 di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya Muhammad Hafiz Fasya. Pada video kali ini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mempraktikkan akad bisnis dan muamalah Islam. Pada video ini dibuat sebagai bukti praktik pertemuan 14 dengan topik praktik muamalah 1. Ada dua jenis akad yang akan kami peragakan. Yang pertama, akad bai atau jual beli, dan kedua, akad mudarabah atau kerjasama bagi hasil. Yang keduanya merupakan akad yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi fondasi ekonomi Islam. Kami mohon perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, jadi sebelum masuk ke praktiknya, kami menjelaskan sedikit tentang akad bai. Bai secara bahasa artinya itu jual beli. Secara istilah, bai itu adalah akad pertukaran harta dengan harta yang disertai dengan ijab dan qabul sesuai syariat dan hukumnya. Dasar hukum akad bai adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Oke, jadi dalam praktik yang akan kami lakukan, akad bai ini melibatkan produk minyak zaitun yang halal dan sudah ada wujudnya dan jelas juga spesifikasinya. Dan harga yang disepakati juga transparan, yaitu Rp35.000, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara tegas dan sadar oleh kedua belah pihak. Jadi langsung saja, mari kita mulai praktiknya. Assalamualaikum Mas Azid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Hafiz. Silakan, ada yang saya bisa bantu? Iya Mas Yazid, saya sedang mencari minyak zaitun. Apakah di sini ada? Alhamdulillah ada Mas Hafiz. Ini minyak zaitun yang kami jual. Ukurannya 2,5 mili, diproduksi dalam negeri. Sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan masih baru, belum pernah dibuka segelnya. Dijamin kualitasnya insya Allah. Baik, boleh saya periksa dulu Mas Yazid? Silakan Mas. Alhamdulillah ya, kemasannya masih tersegel rapi dan label halalnya masih ada. Jadi kalau boleh tahu, ini harganya berapa Mas Yazid? Harganya Rp35.000 Mas Hafiz. Harga ini sudah termasuk modal dan keuntungan yang wajar, tidak berlebihan. Saya jual dengan harga yang jujur, tidak ada unsur penipuan dan tidak ada pengembungan harga. 35.000 saja Mas Yazid. Apakah tidak bisa sedikit diskon jadi 30.000 saja? Jazakallah khairan atas pertanyaan Mas Hafiz. Mohon maaf, untuk harga Rp35.000 sudah benar-benar merupakan harga terbaik yang bisa saya berikan. Keuntungan yang saya ambil sangat tipis, sekadar untuk menutup biaya personal. Saya tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Karena itu mendekati riba dalam praktik jual beli. Bagaimana Mas Hafiz? Baik Mas Yazid, saya menghargai kejujuran Mas Yazid. Memang dalam Islam, penjual yang amanah dan jujur akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Saya siap dengan harga Rp35.000. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas kepercayaannya Mas Hafiz. Sebelum kita resmi berangkat, apakah ada hal lain yang ingin Mas Hafiz tanyakan tentang produk ini? Tidak ada Mas Yazid, saya cukup puas penjelasannya. Saya siap berakad. Bituka hazaz zaita bi khamsi wa salasina alfa rubiyah. Saya jual minyak zaitun ini kepadamu seharga Rp35.000. Qabil tu siro ahu bihamsin wasala sina alfa rubiyah. Saya terima pembelian seharga Rp35.000. Barakallahu laka fi mizan. Semoga pembelian ini berkah dan bermanfaat untuk Mas Hafiz. Amin. Wa iyyakum Mas Yazid. Semoga usaha Mas Yazid semakin berkah dan lancar. Dalam praktik bai yang baru kami lakukan, seluruh rukun akad telah terpenuhi. Yang pertama, akidain. Saya sebagai penjual dan Mas Hafiz sebagai pembeli. Keduanya berakal dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, maqut alai. Minyak zaitun yang halal, ada wujudnya dan jelas spesifikasinya.
Yang ketiga itu ada sikhat akad. Ijab diucapkan oleh penjual dan qabul dijawab oleh pembeli secara jelas dan saling memahami. Dan yang keempat, ini ada tujuan akad, itu untuk mendapatkan manfaat dari minyak zaitun yang halal. Akad ini juga bebas dari riba karena harganya kan tunai dan jelas, bebas dari gharar karena barang di depan mata, dan bebas juga dari paksaan. Inilah akad bai yang sah menurut syariat Islam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan akad baik. Sekarang kita akan beralih ke akad yang kedua, yang tidak kalah penting dalam muamalah Islam, yaitu akad mudharabah. Jadi mudharabah ini berasal dari kata dorobah yang berarti berpergian atau bekerja. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang disebut dengan sahibul mal dengan pengelola usaha yang disebut dengan mudharib. Jadi di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sementara itu, kerugian finansial akibat faktor di luar kelalaian mudharib disebut atau ditanggung oleh sahibul mal. Dalil disyariatkannya mudharabah antara lain hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi pernah mengelola harta berniagaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan sistem bagi hasil. Selain itu, akad ini menjadi fondasi utama produk investasi syariah di perbankan Islam modern. Mari kita praktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafiz. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas Hafiz hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga senang bisa bertemu dengan Mas Yazid. Ada yang bisa saya bantu, Mas Yazid? Begini Mas Hafiz, saya sudah cukup lama mendengar bahwa Mas Hafiz memiliki keahlian luar biasa dalam membuat berbagai jenis kue. Kabarnya kue-kue buatan Mas Hafiz sangat diminati teman-teman. Apakah benar demikian? Alhamdulillah Mas Yazid, Allah memang memberi saya keahlian di bidang itu. Saya sudah membuat berbagai kue sejak kecil dan banyak yang menyukainya. Saya sebenarnya juga sudah lama ingin membuka usaha kue rumahan secara serius. Jadi sudah ada rencana bisnisnya. Sudah tahu juga kapan supplier bahan baku yang murah dan halal, dan sudah ada beberapa calon pelanggan tetap, tapi hanya saja saya belum memiliki modal yang cukup untuk memulai. Masya Allah, itu kabar yang sangat baik Mas Hafiz. Kebetulan sekali saya memiliki dana yang saat ini belum saya manfaatkan secara optimal. Saya tidak ingin menyimpannya sebegitu saja karena itu kurang produktif. Saya ingin menginvestasikannya dengan cara yang halal dan berkah. Saya berpikir mungkin kita bisa bekerja sama, Mas Hafiz. Bagaimana kalau saya menyediakan modal dan Mas Hafiz yang mengelola usaha kuenya? Subhanallah, ini seperti jawaban dari doa saya, Mas Yazid. Jadi saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Mas Yazid. Tentu saja saya bersedia, tapi agar semuanya jelas berkah, mari kita bicarakan lebih detail lagi tentang akadnya ini dengan baik supaya tidak ada yang dirugikan di kemudian harinya. Setuju sekali Mas Hafiz. Itulah pentingnya akad yang jelas dalam Islam. Nabi kita mengajarkan agar segala transaksi ditulis dan disaksikan agar tidak menimbulkan perselisihan. Baik, mari kita diskusi satu persatu. Baik Mas Hafiz, modal yang saya akan keluarkan adalah sebesar Rp500.000. Modal ini akan saya serahkan secara penuh kepada Mas Hafiz. Untuk dikelola, saya tidak akan ikut campur dalam teknik operasional sehari-hari, karena saya percaya sepenuhnya kepada keahlian Mas Hafiz. Baik Mas Yazid, dengan modal Rp500.000, insya Allah saya bisa membeli bahan baku kue untuk produksi perdana saya. Akan menggunakan modal ini hanya untuk keperluan usaha, tetapi ini juga tidak akan ikut campur dengan uang pribadi saya. Mas Yazid bisa tenang. Alhamdulillah, sekarang soal pembagian keuntungan ya Mas Hafiz. Saya usulkan 60% untuk Mas Hafiz sebagai mudharib dan 40% untuk saya sebagai sahibul mal. Saya usulkan demikian karena Mas Hafiz yang menanggung seluruh kerja keras, waktu, tenaga, dan keahlian adalah adil jika Mas Hafiz mendapat porsi lebih besar. Mas Yazid, saya sangat mengapresiasi keadilan Mas Yazid. Saya sangat setuju dengan nisbah di 60% untuk saya dan 40% untuk Mas Yazid. Pembagian ini dilakukan dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional ya Mas Yazid. Betul Mas Hafiz, dari keuntungan bersih, dan saya ingin menambahkan satu hal penting. Jika sewaktu-waktu usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian atau kecerobohan Mas Hafiz,
Misalnya karena bencana alam, kondisi pasar yang tiba-tiba berubah, atau hal-hal di luar kendali kita. Maka kerugian modal tersebut menjadi tanggungan saya sebagai sahibul mal. Mas Hafiz tidak menanggung kerugian finansial dalam kondisi itu. Mas Hafiz hanya merugi dari sisi waktu dan tenaga yang telah Mas Hafiz curahkan. Alhamdulillah Mas Yazid. Itulah keindahan akad mudharabah dalam Islam. Namun saya juga ingin menegaskan, saya akan bekerja semaksimal mungkin dengan mengelola modal ini dan penuh dengan amanah. Jika kerugian terjadi karena kelalaian saya, maka saya akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Saya juga tidak ingin mengkhianati kepercayaan Mas Yazid. Masya Allah, itulah sikap yang benar Mas Hafiz. Saya akan dengan amanah. Mas Hafiz, ada satu lagi, bagaimana dengan pelaporan keuangannya? Saya perlu mengetahui perkembangan usaha secara berkala. Tentu Mas Yazid, saya juga akan membuat laporan keuangan sederhana setiap 2 minggu sekali. Dan saya juga laporan kepada Mas Yazid, dan tidak ada yang disembunyikan. Transparansi adalah kunci kepercayaan bisnis Islam. Alhamdulillah kalau begitu. Saya rasa semua poinnya sudah jelas dan kita sepakat. Apakah Mas Hafiz sudah siap untuk kita resmi berakad? Insya Allah saya siap Mas Yazid, dan saya juga siap berakad. Ambil tangan. Saya serahkan modal sebesar Rp500.000 ini kepada saudara Mas Hafiz untuk dikelola dalam usaha pembuatan dan penjualan kue. Dengan nisbah bagi hasil 60% untuk saudara Mas Hafiz sebagai pengelola dan 40% untuk saya sebagai pemilik modal. Asal dasar kejujuran, amanah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima modal sebesar Rp500.000 ini dari saudara Mas Yazid, dan saya juga berkomitmen untuk mengelolanya dengan sepenuh hati dalam usaha pembuatan dan penjualan kue dengan nisbah bagi hasil 60% untuk saya dan sebagai pengelola dan 40% untuk Mas Yazid sebagai pemilik modal. Saya berakad atas dasar kejujuran, amanah, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kita berdua dan menjadikan kerjasama ini sebagai ladang amal yang berkah dan menguntungkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya berjanji akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Insya Allah usaha ini akan memberi manfaat bagi kita berdua dan bagi masyarakat. Allahul musta'an. Oke, baik, mari kita evaluasi akad mudharabah ini yang baru saja kami lakukan tadi. Jadi rukun pertama itu terpenuhi. Jadi ada 2 pihak yang berakad, yaitu ada sohibul mal dan juga mudharib, yang keduanya cakap hukum dan bertindak sukarela. Jadi rukun kedua itu ada objek akad berupa modal uang yang jelas jumlahnya dan juga usahanya yang jelas di bidangnya. Baik, yang rukun ketiga, sikap ijab dan qabul telah diucapkan secara tegas dan kedua belah pihak saling memahami. Selanjutnya rukun keempat, tujuan akad jelas, yaitu mengembangkan harta secara halal melalui usaha yang produktif. Akad ini bebas dari riba karena tidak ada jaminan keuntungan tetap, bebas dari goror karena nisbah bagi hasil jelas, dan didasari keridhaan kedua pihak. Inilah akad mudharabah yang sah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 praktik akad bisnis Islami. Jadi ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama itu ada akad dalam Islam bukan hanya sekedar formalitas. Ia juga adalah perjanjian suci yang mengikat kedua pihak dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejujuran, transparansi, dan keridhaan itu adalah syarat mutlaknya. Yang kedua, Islam memberikan sistem ekonomi yang sangat lengkap dan adil. Akad bai memastikan transaksi jual beli bersih dari penipuan dan riba. Akad mudharabah memungkinkan karena mereka yang punya modal tapi tidak punya waktu bekerja sama dengan mereka yang punya keahlian tapi tidak punya modal, sehingga keduanya saling menguntungkan tanpa ada yang dizolimi. Ketiga, mahasiswa sebagai generasi penerus umat Islam perlu memahami dan mengamalkan muamalah yang benar. Jadi bukan hanya teori tetapi juga praktik dalam kehidupan dunia nyata. Karena muamalah ini yang benar adalah ibadah dan bisnis yang halal akan membawa keberkahan yang tidak hanya dirasakan di dunia tapi juga dirasakan di akhirat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang
telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak atau Ibu dengan yang berlipat ganda. Kami juga memohon maaf apabila dalam praktik ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi lafaz, akad, penyampaian teori, maupun kualitas video. Kami juga masih dalam proses belajar dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Kritik dan saran dari Bapak atau Ibu itu juga sangat kami butuhkan atau kami nantikan. Demikianlah video praktik muamalah dari kami. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.